Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa melanjutkan diskusi pada sore hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak pemateri Kak Ilham. Mungkin sebelum lanjut saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Identitas diri, nama Muh Ilham Tanzilullah MHI, tempat dan tanggal lahir Jombang 1 Agustus 1986, agama Islam, pangkat atau golongan penata C, jabatan akademik, lektor, Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Alamat Jalan Pramuka 156 Ponorogo. Alamat rumah Perum Puspa Asri, Blok A nomor 8, Pelalangan, Jenangan, Ponorogo. Alamat email tanzilullah@yahoo.co.id. Riwayat pendidikan, jenjang SD pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1999 di Sekolah SD Negeri Sengong 121 Jombang. SMP tahun 1999, tahun selesai tahun 2003 di MTS Madrasatul Quran Tuboiring Jombang. SMA masuk pada tahun 2003, tahun selesai 2006 di Tambat Beras Jombang. S1 2006 selesai pada tahun 2010, jurusan Al-Ahwal Al-Syahiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. S2 mulai pada tahun 2011, tahun selesai 2013, program studi Dirasa Islamiyah di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Adapun pengalaman pekerjaan beliau, tahun 2019 sampai sekarang menjadi sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM di IAIN Ponorogo. 2014 sampai sekarang dosen tetap PNS Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Tahun 2019 sampai sekarang editor Jiran Journal of Society Asian Students. 2020 editor in Cape Indonesian Nextman Journal IAIN Ponorogo. 2020 editor Jogens Indonesian Journal of Gender Students IAIN Ponorogo. 2018 editor Al-Istambat Jurnal Hukum Islam IAIN Curup. 2018 editor Journal of Contemporary Islam and Muslim Association UIN Sumatera Utara. Mungkin itu saja identitas diri dari pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya koreksi dulu ya, Mbak Isma. Bukan Ponorogo ya, tapi Ponorogo. Ya, saya kira untuk Ponorogo ini juga sudah sangat terkenal sekali ya dengan reoknya dan sudah mendunia kalau saya rasa begitu. Baik, kita mulai saja. Terima kasih diucapkan kepada teman-teman dari HMI cabang Sulawesi ya, cabang Goa Raya yang memberikan kesempatan kepada saya pribadi sehingga bisa berkolaborasi dengan para narasumber yang lain untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang sedikit untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. BK yang 2 minggu yang lalu memberikan kabar bahwa saya ditarik untuk menjadi pemateri dalam acara ini. Baik, untuk kurikulum saya kira juga harus ini sekedar masukan saja bahwa dari hari pertama ya sampai hari yang terakhir itu saya kira kok banyak kurikulum yang sama. Artinya berkaitan dengan materi yang diberikan oleh narasumber itu banyak yang materinya sama sehingga perlu diberikan atau dirinci lebih lanjut agar nantinya step 1 dari pertama itu sampai yang terakhir dapat berjalan secara sistematis gitu. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana menulis artikel dan semoga materi saya kali ini tidak bentrokan dengan pemateri yang sebelumnya ya. Karena pembicaraannya ini masih seputar menulis artikel. Ya, seperti itu. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan sebuah video singkat ya berkaitan dengan penulisan artikel. Bisa terdengar suaranya Mbak Isma? Iya, bisa Pak. Ya. Nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran. Iya, kedengaran Pak. Audio nggak kedengaran, Pak? Gimana? Suaranya tidak terdengar. Di saya nggak terdengar, nggak terdengar. Ya.
Menikah. Videonya enggak kedengaran, Pak. Gimana? Videonya tidak terdengar, Iya, Nggak kedengaran. tapi kelihatan ya gambarnya. iya kelihatan, Pak. Ya, gambar kelihatan. Ya, tidak apa-apa. Tambah. Yang penting gambarnya saja. Ya, saya kira cukup ya untuk videonya. Oh ya, untuk suara ini mungkin saya mohon maaf ada agak sedikit terganggu dengan adanya pembangunan ya di kampus kami YIN Ponorogo. Jadi mungkin nanti ada suara-suara yang sedikit mengganggu dari kegiatan ini. Dan saya kira suara-suara itu tidak menghilangkan dari manfaat dari acara ini. Bentar. Ya. Materi yang sudah saya berikan ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda ya dengan materi-materi yang sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber yang terdahulu. Artinya ya sama saja. Menulis jurnal itu merupakan usaha membangun sejarah melalui tradisi akademik. Ya, menulis ke jurnal mensyaratkan perubahan sikap dan tradisi akademik dari otoritas autor ke otoritas editor, dari selera personal ke selera jurnal, dari kerja individual ke general. Dan menulis ke jurnal itu adalah merupakan budaya yang salah satu budaya yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar ya, khususnya di perguruan tinggi. Dan jurnal adalah merupakan bagian dari karya tulis ilmiah. Saya kira teman-teman juga sangat paham sekali apa itu karya tulis ilmiah. Di antaranya adalah jurnal, terus kemudian buku riset, terus kemudian skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah merupakan bagian dari karya tulis ilmiah. Nah, jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel yang dipublikasikan. Kumpulan dari beberapa artikel yang dipublikasikan. Nah, kalau kita melihat dalam konteks yang sekarang, di era yang sangat modern ini, jurnal itu sekarang kita bisa mengakses. Kalau kita berada di Sulawesi, saya sendiri berada di Jawa Timur, saya bisa mengakses keberadaan jurnal di seluruh dunia. Karena ada OJS.
open journal system, yang semuanya kalau dulu itu jurnal hanya diterbitkan atau dipublikasikan secara hard copy, ya kalau sekarang itu sudah beda lagi. Sekarang kita bisa mengakses dengan hanya satu kali klik saja. Tapi yang jelas keberadaan dari jurnal dengan memakai open journal system itu harus mampu mengembangkan, harus mampu mengimprovisasi dari keberadaan ilmu pengetahuan kita seperti itu. Jadi kita juga sangat dimudahkan dengan adanya teknologi seperti OJS itu, terus kemudian seperti mesin indexing seperti halnya Scopus, terus kemudian Google Scholar, terus kemudian Sinta dan Morare dan sebagainya. Itu kita juga harus bisa mengambil hikmah dari keberadaan teknologi. Nah, kemudian selanjutnya mengenal belantara jurnal dan merelakan diri untuk mengikuti tradisi jurnal, atau dalam bahasa jurnal itu disebut juga dengan template. Jadi setiap jurnal itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jurnal yang berada di YIN Ponorogo ini jumlahnya sekitar 21 jurnal dari berbagai macam keilmuan. Ada jurnal dari bidang pendidikan, terus kemudian ada jurnal dari bidang hukum, terus kemudian ada jurnal dalam bidang pemikiran Islam, dan jurnal-jurnal yang lain. Nah, setiap jurnal itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai gaya selingkung masing-masing. Gaya selingkung masing-masing. Ada yang memakai footnote, ada yang memakai endnote. Dan saya kira itu juga berlaku pada jurnal-jurnal di luar institusi kami. Kalau di UIN Makassar sangat banyak sekali jurnalnya. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga sangat banyak sekali. Dan semuanya saya kira juga mempunyai ciri khas masing-masing. Yang biasanya itu ditampilkan dalam kata-kata template ini. Jadi, template itu berisi judulnya harus maksimal 12 kata atau maksimal 14 kata. Terus kemudian abstraknya kisaran katanya sekitar 150 sampai 200. Terus kemudian ada keywordnya, ada kata kuncinya. Terus kemudian ada introduction-nya, ada pendahuluannya, isinya, terus kemudian konklusi. Ada kesimpulannya dan daftar pustakanya juga demikian. Semuanya sudah ada di dalam sebuah template. Maka kita sebaiknya kalau kita mau menulis itu harus disesuaikan dengan template masing-masing dari jurnal tersebut. Begitu. Ya. Dicari kata-kata template, dicari kata gaya selingkungnya. Bagaimana model penulisan yang ada di dalam jurnal tersebut. Perlu perubahan sikap akademik dari otoritas autor ke otoritas editor, dari selera personal ke selera jurnal. Ya ini pemikiran-pemikiran kita yang selama ini idealis, ya, hanya terpaku dalam konstruk pemikiran kita sendiri, maka mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan adanya template tersebut, dengan adanya contoh gaya selingkung dari jurnal tersebut. Otoritas autor harus disesuaikan dengan otoritas editor, dari selera personal ke selera jurnal. Saya pernah mereject dari
atau menolak dari artikel yang disubmitkan ke jurnal kami. Nah, ketepatan saat itu saya menjadi editor in chief di jurnal Justisia Islamica yang sekarang sudah grade-nya sudah Sinta 2. Kalau Sinta 2 berarti akreditasinya seperti halnya nilai B, mendapatkan nilai B. Nah, ketika ada orang submit artikel ke dalam jurnal kami, maka saya lihat dulu bagaimana gaya penulisannya. Belum saya lihat bagian isinya, akan tetapi gaya penulisannya dulu. Apakah sesuai dengan jurnal yang ada uh, di jurnal kami begitu. Nah, judulnya saja sudah melebihi dari maksimal, batas maksimal dari jurnal kami, yakni 14 kata. Terus kemudian abstraknya juga demikian, kurang dari 150. Bagian pendahuluannya juga demikian, bagian isinya juga demikian. Yang kesemuanya itu hampir tidak ada yang sama dengan template yang ada di dalam jurnal kami. Sehingga ya dengan sangat terpaksa sekali saya reject gitu. Saya reject. Tetapi tetap saya informasikan kepada penulisnya bahwa gaya selingkuhnya, bahwa penulisannya itu tidak seperti apa yang sudah kami buat seperti itu. Template-nya harus dilihat. Itu yang pertama. Jadi pemikiran-pemikiran kita, paradigma-paradigma kita tentang kepenulisan itu harus menyesuaikan dari template yang ada di dalam sebuah jurnal begitu. Fokus pada isu, apa yang mau dikatakan pada dunia dan jauh di sana dengan bahasa yang dan konsep yang orang lain paham. Bahasanya itu dibikin simple saja. Bahasanya dibikin seperti orang atau orang dewasa itu sudah paham dengan bahasa itu. Artinya semua kalangan itu bisa paham ya, dengan bahasa yang kita ungkapkan dalam sebuah tulisan. Tulisan berbasis pada data, bukan cerita penulis. Ya, bukan cerita penulis. Nah, kalau Anda semua sudah mempunyai rancangan penelitian, itu nanti sebaiknya kalau skripsinya sudah jadi ataupun tanpa harus menunggu skripsi itu jadi, maka jurnal masukkan ke dalam jurnal. Jadikan sebuah artikel. Satu skripsi saja itu juga bisa menjadi beberapa artikel kalau kita mampu memanage dengan benar. Gitu. Satu tesis saja itu juga bisa menjadi beberapa artikel. Satu disertasi juga demikian bisa menjadi beberapa artikel. Artinya ranah penelitian itu bisa menjadikan kita untuk mengembangkan dari objek penelitian kita, bisa mengembangkan teori-teori yang akan kita jadikan sebagai alat ya dalam mengukur atau menganalisis sebuah data. Begitu. Menulis yang belum ditulis. Tulisan bersandar pada tulisan terdahulu dalam rangka memberitahu dunia tentang apa yang belum diketahui. Ya, seperti halnya dalam skripsi. Penelitian terdahulu dalam artikel jurnal itu juga harus ditampilkan. Penelitian terdahulu juga harus ditampilkan. Sejauh mana peneliti terdahulu itu berbicara mengenai tema keilmuan yang sama, objek penelitian yang sama, begitu. Maka harus ditampilkan karena itu nanti bisa menjadi kebaruan dalam sebuah artikel, dalam sebuah penelitian, dalam sebuah tesis, disertasi maupun skripsi. Gitu. State of
state of art-nya itu juga harus ditampilkan dalam penelitian kita, dalam artikel kita. Jadi kalau kita membicarakan tentang jurnal itu, apalagi di era yang sangat modern ini, sangat kompleks sekali ya. Berbagai macam keilmuan itu ada di dalamnya. Tinggal kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Sosiologi, political science, itu jumlahnya sekitar 1299, antropologi, religious studies, education, art and humanities, itu sangat banyak sekali. Ya. Belum lagi keilmuan-keilmuan yang lain. Jumlah terbitannya itu juga luar biasa. Dalam satu isu itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai bahkan 54 nomor dalam setahun, atau bahkan 5 nomor dalam satu bulan, ya. 5 nomor dalam satu bulan, ini kan luar biasa. Cuman jurnal yang dalam kriteria Scopus ya, maka jurnal yang semacam ini tidak bagus untuk kita akses, karena bisa jadi jurnal tersebut tidak berkualitas ya. Itu sama halnya dengan jurnal predator ya, jurnal yang hanya menginginkan sebuah biaya, menginginkan sebuah uang. Penulis diberikan kewajiban untuk memberikan sejumlah uang terhadap jurnal, dan itu tidak hanya dalam jumlah yang sedikit, tapi sampai puluhan juta ya, hanya untuk sebuah artikel saja. Gitu. Dan kita harus hati-hati bagaimana memilih jurnal. Tapi di Indonesia, insya Allah ini masih belum banyak jurnal yang demikian. Gitu. Jumlah artikel yang diterbitkan juga demikian, banyak sekali. Bahkan sampai 4.000 dalam setahun. Karakter tulisan yang dibutuhkan bisa empiris, teoritis, konseptual, atau yang lain. Bentuknya artikel, review, book review, atau yang lain. Ya, gitu ya. Tingkat kesulitan kerumitan masing-masing jurnal itu juga sama. Ya, antara offline dan online itu sama. Tapi kebanyakan dari jurnal-jurnal yang sekarang itu sudah banyak yang menggunakan versi online. Ya, versi online. Nah, ini adalah merupakan salah satu mesin pencari ya dalam di negara kita. Ada Sintan. Di Sinta itu ada beberapa kategori kualitas dari jurnal yang ada di Indonesia. Ada Sinta 1, ada Sinta 2, Sinta 3, dan seterusnya. Ini adalah kelas grade dari jurnal itu sendiri. Kalau Sinta 1 ini grade-nya adalah A. Seperti halnya akreditasi perguruan tinggi. Itu nilainya A. Sinta 1. Kalau Sinta 2 B, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, keberadaan Sinta ini memang sangat membantu sekali dalam dunia artikel, dalam dunia perjurnalan. Kita bisa mencari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia begitu. Terus kemudian kita juga bisa mencari para penulis yang ada di seluruh Indonesia gitu. Kita juga bisa mencari berbagai hal yang kita inginkan dalam sebuah keilmuan gitu. Ada artikel, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi gitu. Seperti halnya yang ada di perguruan tinggi ya. Kalau
Kalau yang ada di Ponorogo itu, YIN Ponorogo itu ada e-tesis, gitu ya. E-tesis itu adalah merupakan aplikasi yang sama halnya dengan Sinta ini, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempublikasi dari karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa maupun akademisi yang lain, begitu, bisa dosen dan yang lainnya. Gitu. Jadi setiap perguruan tinggi saya kira juga sudah punya dunia publikasi ilmiah masing-masing ya. Di Makassar, terus kemudian di Sulawesi dan seterusnya, itu semuanya perguruan tinggi saya kira juga sudah menerapkan dari adanya open journal system. Tinggal kita bisa memanfaatkannya atau tidak, itu menjadi kata kunci. Nah, kemudian bersandar pada referensi yang bereputasi, menggunakan referensi yang bersifat online. Menggunakan referensi yang bersifat online. Mayoritas kutipan berasal dari jurnal bereputasi. Jurnal bereputasi. Bereputasi itu artinya apa? Bereputasi itu terkenal ya, atau bisa dalam konteks diindeks oleh lembaga penindeks yang sangat terkenal seperti Scopus, terus kemudian Web of Science. Kalau di Indonesia maka diindeks oleh Sinta itu sendiri, bisa Sinta 1, terus kemudian Sinta 2. Jadi kategori bereputasi itu bisa bereputasi nasional, juga bisa bereputasi internasional. Memperhatikan giant dalam bidang masing-masing. Representasi dari akademis. Jumlah referensi minimal untuk artikel 30 judul. Untuk review itu 40 judul. Mayoritas referensi usia terbit tidak lebih dari 10 tahun. Mengutip lengkap termasuk halaman dan nomor DOI. Ya, saya kira ini menjadi hal yang sangat lumrah sekali ya, dalam dunia perjurnalan. Mayoritas referensi itu juga menjadi satu hal yang bersifat wajib, yakni harus tidak lebih dari 10 tahun. Beda dengan adanya skripsi, beda dengan tesis, beda dengan disertasi. Tetapi kalau artikel ini harus minimal 10 tahun ke bawah. Kalau sekarang 2020, maka 2010 itu menjadi batas minimal yang sangat minim sekali dalam pengambilan referensi itu. Nah, terus kemudian yang perlu kita tekankan, jangan sampai kita melihat persyaratan dari sebuah artikel itu menjadi sebuah momok. Kita melihat, wah ini kok seperti ini, akhirnya kita menjadi tidak bergairah dalam menulis, tidak bergairah dalam membuat artikel. Justru itu adalah sebuah tantangan bagi kita. Kalau Anda semua itu ada greget, ada keinginan untuk menjadi akademisi yang lebih profesional, seperti halnya dosen maupun peneliti, maka mau tidak mau ya harus kita terjuni yang namanya dunia perjurnalan ini. Syarat-syarat yang ada di dalam template, syarat-syarat yang ada di dalam jurnal itu ya mau tidak mau harus kita jalankan. Suatu saat nanti kita akan terbiasa dengan menulis artikel seperti Prof. WG itu sangat luar biasa sekali. Artikelnya sampai puluhan, bahkan bisa ratusan. Setiap tahunnya mengeluarkan beberapa artikel, dan itu sebuah karya yang luar biasa. Kalau kita ingin
memflorkan sebuah ilmu, maka yes, jalan salah satu jalannya itu adalah dengan membuat sebuah artikel, dengan membuat sebuah skripsi, dengan membuat sebuah tesis maupun disertasi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa mesin pencari yang ada di dalam internet, ya. Ada Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya. Dan itu harus kita manfaatkan. Yang paling sering digunakan oleh peneliti-peneliti maupun sering digunakan oleh akademisi biasanya ya Google Scholar. Google Scholar itu tidak hanya memuat artikel saja, akan tetapi berbagai macam hal yang ada di dalam sebuah keilmuan itu ada dalam Google Scholar. Ada di dalam Google Scholar, seperti halnya buku, terus kemudian karya tulis ilmiah yang lain, itu sangat banyak sekali di dalam Google Scholar. Nah, kemudian standar mutu artikel. Standar mutu artikel tidak harus, saya katakan tidak harus dituliskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Walaupun Scopus tidak harus Inggris. Scopus ini dalam dunia dosen ini menjadi momok. Dalam dunia dosen ini menjadi momok. Bahkan beberapa orang itu banyak sekali yang terganjal hanya karena adanya kata Scopus ini maupun Web of Science. Nah, Scopus itu adalah lembaga indexing yang sangat terkenal ya di dunia, dan ini adalah merupakan indexing yang menjadi keharusan dalam dunia karya tulis ilmiah, khususnya yang ada di Indonesia. Dan ini sudah ada undang-undang bahwa kalau ingin menjadi guru besar, kalau ingin menjadi profesor, itu harus mempunyai publikasi di Scopus maupun Web of Science. Gitu. Metode yang ketat dan tepat, data yang memadai dan terpercaya. Gitu. Suatu saat nanti kita semua akan dihadapkan pada skripsi. Ataupun kalau ingin melanjutkan, maka suatu saat nanti kita akan dihadapkan pada yang namanya tesis maupun disertasi. Maka ya mau tidak sekali kita harus terjun di dalam dunia penulisan yang seperti itu. Objek-objek studi yang menjadi fokus itu harus berisi kebaruan. Terus kemudian ada krusial, jangkauan waktu yang tidak panjang. Jadi harus kekinian dalam menentukan sebuah tema, dalam menentukan sebuah fokus, dalam menentukan sebuah fokus. Karena dalam jurnal dimanapun berada, di IAIN Ponorogo ataupun di universitas yang lain, itu rata-rata ya kebaruan yang harus ditampilkan dalam artikelnya. Meskipun temanya itu sama, berbicara mengenai wakaf misalnya, maka wakaf yang ada di dalam dunia yang sangat modern ini, maka itu harus diambil dalam dalam sebuah artikel, atau paling tidak itu menjadi fokus untuk memperoleh kebaruan dalam tulisannya itu. Nah, pendekatannya itu juga demikian. Objek terhubung dengan perdebatan akademik. Novelty, kebaruan. Ada knowledge gap-nya. Ada gap antara pengetahuan yang ada, yang dipahami oleh peneliti atau autor atau penulis dengan penelitian terdahulu. Maka di situ harus
dituliskan di dalam artikel itu harus dituliskan. Ya, penelitian terdahulu berisi bla bla bla. Nah, penelitian yang sekarang yang dituliskan oleh peneliti itu harus ada gap-nya. Mana letaknya? Perbedaannya itu seperti apa? Distinksinya seperti apa? Itu harus dituliskan. Disitulah nanti akan menunjukkan bahwa artikel yang ditulis itu mempunyai level, mempunyai gap pengetahuan dengan artikel yang lain. Jiwa yang menjadi pilihan jurnal, feminis kah? Sosialisme kah? Afirmatif kah? Human right kah? Transformation kah? Atau yang lain? Dalam menjadi ciri khas ya di dalam jurnal. Tapi juga ada sebagian jurnal itu yang memadukan dari berbagai disiplin keilmuan. Seperti kalau yang ada di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo itu ada jurnal kodifikasi ya, jurnal yang diambil dari penelitian-penelitian dan itu jurnalnya itu mampu menampung dari berbagai macam keilmuan yang ada dalam dunia ini, Nah, kemudian strategi menulis. Strategi menulis yang pertama, lihat jurnalnya dulu. Kemudian berakhir juga pada jurnal. Jangan pernah menulis sebelum tahu jurnal yang dituju. Ikuti selera dan template. Nah, ini menjadi kata kunci ya di dalam penulisan jurnal. Artinya apa? Kita harus sekali lagi menyesuaikan apa yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Template-nya harus kita sesuaikan. Kalau sekali lagi kita tidak mampu menyesuaikannya, maka secara otomatis itu akan dicek oleh editornya. Gitu. Seperti yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Menulis ke suatu jurnal, pahami celah-celah jurnal, kolaboratif, komparatif isu, tematis, jumlah artikelnya berapa, gitu. Ya, batas maksimal dalam penulisannya itu biasanya juga dilengkapi oleh template yang ada di dalam jurnal. Terus kemudian isunya itu seperti apa? Apakah tematik ataupun jumlah artikelnya itu dalam setiap publish itu berapakah dalam artikelnya itu ketika dipublish pada tahun 2019 misalnya. Setiap nomornya itu berapa artikel yang momentum historis, gunakan kesempatan menulis isu krusial, aktual dan berguna untuk orang banyak. Tema COVID-19 ini sangat menjadi primadona di dalam menulis artikel. Kemarin kita juga sempat membuat buku yang dibuat dalam berbagai macam keilmuan. Temanya satu, tentang COVID-19, dikaji dalam perspektif hukum, dikaji dalam perspektif pendidikan, dikaji dalam perspektif usuluddin, dan seterusnya. Tinggal kita bisa memanfaatkannya apa tidak COVID-19 itu. Respon tema dan call for artikel. Sebagian jurnal hanya menerima tema yang mereka tentukan. Open Library of Humanity. Ya, begitu. Jadi ada seperti halnya jurnal Al-Tahrir ya. Al-Tahrir IAIN Ponorogo itu setiap nomornya itu temanya ganti-ganti. Itu yang dinamakan sebagai tematik. Artinya tidak fokus ke dalam satu tema saja, akan tetapi setiap tahunnya itu berganti tema. Gitu. Itu namanya tematik. Template jurnal.
Dan ini saya kira juga sudah menjadi hal yang sangat biasa sekali ya dalam dunia perjurnalan. Artinya apa? Artinya antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya rata-rata juga menggunakan yang demikian. Ada judulnya, terus kemudian nama penulis ditambah dengan lembaganya, abstraknya itu tidak boleh melebihi dari 200 kata. Terus kemudian pendahuluannya itu juga maksimal hanya 500, literatur reviewnya itu ada 1000. Terus kemudian metodenya itu ada 600, resultnya itu hanya maksimal itu adalah 1400 kata, discussionnya 1000, terus kemudian konklusinya itu 500 dan seterusnya. Ini adalah merupakan hal yang sangat biasa sekali ya dalam dunia perjurnalan gitu. Jadi di YouTube itu saya kira juga banyak sekali para narasumber yang membahas tentang dunia artikel ya. Kalau di YIN Ponorogo ini sekarang lagi boomingnya membahas tentang penelitiannya atau penulisan dari sang maha guru Prof siapa itu Irwan Abdullah ya dari UGM Jogja. Beliau itu sangat bagi saya sangat paham sekali ya tentang dunia penulisannya, khususnya di bidang artikel, dan publikasinya itu sangat banyak sekali. Nah, ini adalah pendahuluan. Landasan ideologis introduction. Introduction menjawab pertanyaan reasoning. Mengapa topik itu dipilih? Mengapa topik itu penting? Mengapa pendekatan atau metode itu yang dipilih? Nah, introduction menjawab pertanyaan tentang knowledge gap. Bagaimana kesenjangan pengetahuan hendak diatasi dalam tulisan ini. Introduction merupakan pernyataan tentang school of thought, memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu atau topik yang membedakan dengan yang selama ini ada. Jadi di dalam pendahuluan itu jangan lupa untuk memberikan sebuah statement tentang kesimpulan kecil atau hipotesis ya, atau hipotesis. Nah, itu adalah kesimpulan yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan artikel yang ditulisnya. Bisa jadi kesimpulan itu di dalam pendahuluannya, hipotesis itu berbeda dengan kesimpulan yang ada di bagian akhir penulisan. Ada nanti penulisan tentang kesimpulan, akan saya bahas nanti. Nah, kemudian isi introduction memperkenalkan topik yang dipilih. Fenomenanya itu yang yang booming, yang shocking, atau data yang sangat booming. Kalau COVID-19 ini saya kira juga sangat booming ya kalau sekarang. Nah, itu nanti bisa kita jadikan sebagai topik yang dipilih dalam menulis artikel. Background information-nya tentang topik yang mau ditulis itu adalah alasan mengapa topik itu penting. Ya. Apa saja yang sudah diketahui, isu, aspek yang sudah direspon, pendekatan yang sudah digunakan, hasil yang sudah dicapai. Nah, apa yang belum diketahui, gap pengetahuan, pernyataan tentang kebutuhan, pengetahuan baru atau tindakan baru, pemecahan masalah. Gitu. Gap pengetahuannya itu ada, differentnya itu ada, ya. Distingsinya itu ada, perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu itu ada. Maka disitulah letak
knowledge gap-nya ya. Mengapa kesenjangan pengetahuan itu perlu atau penting diisi? Apa gunanya memecahkan masalah? Apa untungnya? Tujuan penulisannya itu seperti apa? Secara khusus apa yang diinginkan, apa yang ingin dilakukan untuk mampu mengisi kekurangan atau menyumbangkan pengetahuan baru atau pemecahan masalah baru. Argumen, ya ini hipotesis. Apa jawaban sementara atas pertanyaan penelitian? Perlihatkan sudut pandang yang berbeda, jawaban yang berbeda dengan yang pernah ada. Ini adalah kesimpulan kecil yang kita buat, kesimpulan kecil yang digariskan oleh penulis ya, digariskan oleh penulis. Mohon maaf, saya mau minum dulu. Ya. Selanjutnya ini adalah merupakan susunan dari pendahuluan atau introduction. Isu sosial keagamaan. Ya. Jadi untuk membuat struktur dalam pendahuluan itu bentuknya seperti ini, segitiga terbalik ya. Segitiga terbalik, di mana konsep awal itu adalah masih global, pemahaman atau cara pandang atau penulisannya itu masih dalam bahasa yang sangat kompleks. Baru nanti akan mengerucut kepada jawaban atau penjelasan selama ini, kekurangan dari jawaban yang ada, terus kemudian jawaban yang ditawarkan oleh tulisan ini itu apa, tujuan khusus tulisan, distingsinya itu ada, baru nanti argumentasinya, hipotesis yang diflorkan, hipotesis yang diambil dari pemikiran penulis, kesimpulan kecil ya yang ada di dalam introduction itu. Ya. Komposisi introduction, ada fakta sosial, kemudian literatur, terus kemudian tujuan, argumentasi. Ini adalah bahkan slide ini juga saya ambil dari Prof. Irwan Abdullah ya, dari UGM Jogja, yang saya sangat puja sekali dalam model penulisan karya tulis ilmiah ya. Fakta sosial itu merupakan penggunaan teknologi, contohnya merupakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejak kebijakan social distancing pada masa COVID telah membuka ruang intervensi teknologi yang selama ini ditolak. Nah, literaturnya seperti apa? Sejauh ini studi tentang dampak positif dan dampak negatif teknologi kurang memperhatikan konteks yang menjelaskan bagaimana teknologi diterima dan bagaimana teknologi ditolak. Tujuannya apa? Tujuan tulisan ini adalah untuk melengkapi kekurangan atau meluruskan kesalahpahaman dari penafsiran atas teknologi yang bersifat normatif. Argumentasinya apa? Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa teknologi tidak sekedar bersifat berguna atau tidak berguna, tetapi telah menjadi bagian jalan keluar bagi persoalan umat manusia dan sebagai awal dari transformasi peradaban secara mendasar. Nah, itu adalah ini ya, urutan paragraf introduction. Paragraf 1 apa bunyinya? Bunyinya adalah apa yang sejauh ini telah diketahui tentang fenomena itu. Paragraf 2, apa yang belum diketahui, salah paham tentang fenomena itu. Paragraf ketiga, tujuan khusus tulisan. Yang keempat, kemukakan jawaban sementara atas pertanyaan. Gitu. Jadi di dalam artikel itu sama halnya yang ada pada penerapan skripsi itu sendiri ya, bahwa di dalam artikel itu juga ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu nanti akan dijawab
oleh konklusi, oleh kesimpulan, dianalisis pada atau urutan analisis ya di dalam sebuah artikel. Gitu. Jangan lupa kemukakan jawaban sementara atas pertanyaan dalam bentuk hipotesis atau argumentasi atau asumsi. Asumsi penulis. Nah, ini adalah merupakan bagian dari literatur review. Ya, literatur review. Kalau kita menulis artikel yang menggunakan model penelitian kepustakaan, ya maka literatur review ini menjadi hal yang sangat mutlak di dalam artikel tersebut. Literatur review memperlihatkan peta pengetahuan terkait topik kajian. Di mana kita? Literatur review menghindarkan plagiasi dengan membantu mendefinisikan posisi akademik tulisan. Ya. Plagiasi, jangan lupa, plagiasi itu sekarang sudah sangat banyak sekali berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk ngecek, untuk mengecek dari sampai sejauh mana plagiasi kita. Gitu. Tentu kalau berbicara plagiasi, ya daftar pustaka itu tidak termasuk di dalamnya. Seperti halnya footnote juga. Terus kemudian endnote juga demikian. Dan itu tidak bisa dihindari. Nah, plagiasi atau similarity dalam setiap perguruan tinggi itu bisa jadi berbeda. Batas maksimal similarity-nya. Kalau penelitian yang ada di dalam LPPM yaitu Ponorogo, ini batas maksimal untuk laporan penelitiannya itu tidak boleh melebihi dari 25%. Tidak boleh melebihi dari 25%. Itu menjadi hal yang sangat mutlak. Kalau itu melebihi harus ada revisi. Untuk mengeceknya bisa menggunakan Turnitin atau aplikasi-aplikasi yang lain. Tinggal perguruan tinggi apakah memakai aplikasi yang bernama Turnitin atau tidak, gitu. Nah, kemudian literatur review juga harus menyediakan teori dan konsep yang dapat mempertajam analisis. Teorinya seperti apa dalam sebuah buku? Teorinya seperti apa dalam sebuah artikel? Yang itu nanti akan dijadikan sebagai tolak ukur kita dalam menentukan hasil kajian, dalam menganalisis objek penelitiannya. Gitu. Komponen yang dicari dalam literatur review itu adalah tren, isu atau tema, perdebatan yang direspon, pendekatannya, terus kemudian hasil kajian atau temuannya. Gitu ya. Nah, ini adalah merupakan komponen-komponen yang ada di dalam literatur review. Ya, literatur review. Kemudian model penyusunan literatur review ya bisa bersifat kronologis, bisa bersifat tematis, teoritis, metodologis, kasus atau perbandingan. Biasanya itu yang digunakan adalah teoritis. Ya, cukup hanya menampilkan dari teori yang ada di dalam literatur tersebut atau buku tersebut. Nah, menemukan konsep-konsep utama yang digunakan dalam literatur untuk menjelaskan suatu masalah atau fenomena. Ya, untuk menjelaskan suatu masalah atau fenomena. Gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam literatur review. Paragraf yang ke-1 menyebutkan kecenderungan umum literatur. Terus kemudian
paragraf yang ketiga sampai yang keempat, penjabaran rinci satu persatu kecenderungan yang dipilih, kemudian disusun secara kronologis ataupun disusun secara tematis. Kemudian 1 sampai 2 paragraf yang terakhir, penegasan kekurangan literatur yang ada. Nah, sekarang kita berbicara mengenai metode. Metode bagian yang sangat penting dari artikel. Metode mempengaruhi result dalam artikel. Peletakan metode itu harus sinkron dengan latar belakang masalah, dengan objek penelitiannya, begitu. Misalnya kalau kita membahas tentang hukum, ya, membahas tentang hukum itu kita bisa menggunakan metode etnografi. Penelitian tentang hukum atau objek kajian yang bertemakan hukum itu juga bisa kita menilai atau menganalisis dalam keilmuan atau metode yang digunakan adalah metode sosiologi, gitu ya, sosiologi. Nah, sosiologi itu ya salah satunya adalah dengan penerapan etnografi itu. Nah, kemudian metode menentukan tingkat kepercayaan terhadap artikel, gitu ya. Tingkat kepercayaan terhadap artikel. Kalau dalam model penelitian yang dilakukan oleh dosen yang ada di lingkungan YN Ponorogo ini, kesalahan dalam menentukan metode ilmiahnya itu bisa jadi akan ditolak ya oleh reviewer, gitu ya. Jadi dalam perguruan tinggi, ya, dalam perguruan tinggi itu biasanya ada penelitian yang melibatkan dosen-dosen atau para karyawan yang mempunyai jabatan fungsional, ya, dan itu biasanya setiap tahun selalu diadakan. Nah, ketika reviewer membaca bahwa proposal yang disubmitkan kepada lembaga penelitian, kalau itu proposalnya salah dalam menentukan metodenya, bisa jadi akan tidak lolos proposal penelitian, gitu. Jadi tingkat kepercayaan terhadap artikel itu bisa dilihat dalam menentukan metode yang dipakai. Metodenya sudah dilaksanakan, bukan baru direncanakan, gitu ya. Metodenya sudah dilaksanakan, bukan baru direncanakan. Ya, ini juga banyak kesalahan dalam dunia penulisan karya tulis ilmiah, khususnya skripsi. Ya, skripsi mahasiswa saya ketika saya nguji ternyata di bagian metodenya itu skripsi ini akan menggunakan, nah itu bahasa akan menggunakan itu sudah salah, gitu ya. Bahasa akan menggunakan itu sudah salah. Maka yang betul adalah sudah menggunakan, artinya sudah dilakukan. Begitu pula dengan artikel. Bahasa akan itu akan menjadi pertanyaan, ternyata artikel ini masih akan dilakukan, belum sudah. Nah, begitu ya. Jadi bahasa itu juga sangat menentukan dalam proses submit artikel, ya. Apabila itu bahasanya sudah keliru, maka dan itu sudah dilihat oleh reviewer dan itu dikatakan sebagai artikel yang tidak layak untuk dipublikasikan, maka bisa jadi artikel itu di-reject ya oleh reviewer. Nah, kemudian prinsip dalam menulis metode. Metode ditulis dengan ringkas.
dan rinci, mengandung informasi yang lengkap agar dapat direplikasi, memuat informasi yang cukup agar tidak timbul pertanyaan, sesuai dengan tujuan penelitian. Metode sebagai alat mencapai tujuan. Gitu ya. Metode adalah alat sebagai alat mencapai tujuan. Tipe dan skop penelitian. Nyatakan tipe penelitian bahwa analisisnya literatur, fieldwork, analisis data sekunder, apakah kuantitatif atau kualitatif. Unit analisis penelitian tempat apakah dilakukan di lembaga ataupun organisasi ataupun peristiwa, materi ataupun orang. Jadi dimanapun kita berpijak, sebenarnya kita itu bisa menjadikan tempat berpijaknya kita itu untuk menjadi objek penelitian. Apakah orang di sekitar kita kah? Teman yang ada di samping kita kah? Materi yang ada di depan kita itu juga bisa. Peristiwa yang ada di hadapan kita, peristiwa yang selalu mengitari kita, itu semuanya bisa jadi objek penelitian. Sekali lagi, apakah kita nantinya itu bisa memanfaatkannya atau tidak? Gitu ya. Jadi tidak hanya objek penelitian itu membicarakan tentang lembaga, organisasi, tetapi peristiwa-peristiwa, materi, terus kemudian teman kita pun itu juga bisa menjadi objek penelitian. Gitu ya. Pembatasan fokus penelitian. Aspek apa yang ditekankan? Jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan cakupan. Datanya apakah kita memperolehnya dengan model observasikah? Apakah kita memperolehnya dengan model wawancarakah? Atau yang lainnya? Data itu sangat menentukan dalam proses penelitian kita. Partisipan dalam penelitian, siapa yang diteliti? Individual atau kelompok? Bagaimana mereka dipilih? Atas alasan apa? Kalau teman kita yang mau diteliti, maka atas dasar alasan apa kita memilih teman kita? Apakah dia karena kecantikannya, ataukah karena kegantengannya, ataukah karena alasan-alasan yang lain? Gitu. Bagaimana kategori gender, etnis, kelas usia? Gender itu sampai kapanpun akan selalu menjadi pembicaraan yang menarik ya dalam proses penelitian ya. Tidak hanya di dalam penelitian saja, akan tetapi berbincang masalah gender pun juga tidak akan ada habisnya. Gitu. Terus kemudian kategori etniskah atau kelaskah, usiakah, pekerjaan, orientasi agama yang dipertimbangkan atau yang lainnya. Berapa jumlahnya? Bagaimana cara menentukan? Nah, apa peran individu atau kelompok itu dalam penelitian? Bagaimana etika pemilihan partisipan untuk dipenuhi? Nah, ini kemudian instrumen penelitian. Bagaimana kita melakukan penelitian tersebut itu dengan model pendekatan yang seperti apa? Pakai wawancara, kuesioner atau angket, kemudian pakai Google Form, kamera, video, komputer, dan lain sebagainya. Gitu. Alasan penggunaan instrumen tersebut itu apa? Ya, spesifikasi instrumen. Apa fungsi instrumen dalam penelitian? Perbedaan dengan instrumen yang lain itu apa? Ya, ada nilai tambahkah dalam instrumen atau yang lainnya? Ya, ini merupakan prosedur penelitian. Bagaimana tahapan penelitian dijalankan dari persiapan hingga pengumpulan data. Ini sekali lagi sama dengan apa yang dilakukan dalam
proses pembuatan skripsi atau proses pembuatan tesis maupun disertasi. Artikel dalam jurnal itu sama. Artikel adalah merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Maka sejatinya artikel itu ya proses-prosesnya itu sama dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang ketika dia sedang membuat skripsi. Konteks situasi saat penelitian. Kemudian bagaimana instrumen penelitian dijalankan. Bagaimana pertanyaan diajukan dan dijawab oleh partisipan. Nah, teknik pengumpulan datanya seperti apa? Apakah kuantitatifkah atau kualitatif? Ya, kalau kuantitatif itu berisi survei, mapping, eksperimen, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif itu berisi observasi, partisipan, observation, dan seterusnya. Gitu. Nah, analisis data. Bagaimana data diproses? Tahapan dalam manajemen data itu seperti apa? Reduksi melalui klasifikasi berdasarkan tematis, tren, frekuensi, atau tujuan penelitian. Presentasi data dengan tabel, kutipan wawancara, dan seterusnya. Ini adalah merupakan analisis data ya. Analisis data. Result. Hasil. Result sebagai pernyataan tentang bukti atas diterima atau ditolak hipotesis, atas tepat tidaknya suatu argumen. Jadi ingat tadi di bagian introduction ataupun pendahuluan, bagian yang terakhir dari pendahuluan itu paling tidak memuat hipotesis, paling tidak memuat pernyataan penulis. Pernyataan itu tidak bersifat permanen, akan tetapi masih bersifat sementara. Ya. Nah, ini result itu adalah pernyataan tentang bukti atas diterima atau ditolak hipotesis yang kita sebutkan di bagian pendahuluan tadi. Result sebagai penegasan tentang ada atau cukup tidaknya data dalam suatu tulisan. Result sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam tulisan. Result juga sebagai konfirmasi bahwasanya tulisan yang kita buat itu mengandung unsur novelty atau kebaruan. Nah, novelty-nya itu seperti apa? Ada perbedaan dengan tulisan sebelumnya. Gitu. Nah, prinsip dalam menulis result bersandar pada temuan sendiri, bukan temuan orang lain. Result ditampilkan dalam bentuk data, bukan cerita. Ya. Bagian result bukan analisis. Tidak boleh berisi analisis pribadi atau merujuk konsep teori. Ya. Jadi result itu tidak boleh asumsi kita. Tidak boleh asumsi dari teman. Tetapi merupakan data ya. Merupakan data yang bersandar pada temuan sendiri, bukan temuan orang lain, bukan cerita yang diambil dari hasil pengamatan, cerita yang diambil dari hasil observasi, cerita yang diambil dari hasil pembacaan terhadap objek penelitian. Result merupakan jawaban atas masalah atau tujuan. Nah, ini adalah posisi result dalam keseluruhan bagian artikel. Ada tujuan penelitian, terus kemudian metodenya, terus kemudian result, discussion, dan conclusion. Nah, agak saya cepatkan. Format display result berupa deskripsi dari observasi, kutipan hasil wawancara yang ditulis satu spasi, matrik, grafik, diagram atau tabel. Ini adalah merupakan format penulisan result yang benar ya. Nah, kemudian dimulai dengan pengantar tentang isu utama yang dibicarakan. Kemudian katakan ada 3 bukti.
berupa pendekatan atau aspek atau tahapan. Bukti 1 pendekatan aspek tahapan. Kemudian ada bukti 2, kemudian ada bukti ketiga, baru nanti kesimpulan tentang riset. Nah, ini adalah discussion. Discussion itu apa? Suatu bentuk abstraksi dari hasil temuan. Ya. Penjelasan logis atas temuan. Pernyataan tentang relevansi hasil dengan fenomena sosial. Tafsir atas suatu kenyataan. Dasar pengambilan keputusan bagi perubahan dan kemajuan. Nah, prinsip discussion itu merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari result, bersifat analisis dan deskripsi. Kita harus analisis, bukan deskripsi kita, bukan bentuk penggambaran kita, tetapi merupakan analisis antara teori yang kita gunakan dengan objek penelitian kita. Nah, bersandar pada literatur, ya, bersandar pada literatur. Kemudian merupakan abstraksi dari result. Sebentar. Masih terdengar suara saya? Masih terdengar, Pak. Oh ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah elemen terpenting menulis discussion. Ya. Elemen terpenting dalam menulis discussion itu adalah menjawab pertanyaan implikatif. Ya, menjawab pertanyaan implikatif. Dan menafsirkan hasil, bukan menampilkan hasil. Ya. Menjelaskan makna dan pentingnya temuan konstruktif. Dan kemudian menghubungkan temuan dengan studi sejenis. Jadi ada compare-nya, ada komparasinya antara temuan yang kita lakukan, yang kita jalankan dengan studi sejenis, dengan hasil temuan yang lain. Gitu. Nah, kalau ini posisi discussion dalam artikel, fokus masalah, kemudian tujuannya, kemudian result, kemudian discussion dan konklusi atau kesimpulan. Nah, ini model penulisan discussion. Deskriptif, eksplanatif, diskursif, interpretatif, implikatif. Ya. Jadi ada 3 model penulisan discussion. Yang sering dipakai itu yang seperti ini. Menghubungkan temuan dengan teori yang relevan. Gunakan konsep kata kunci sebagai alat bantu analisis. Temukan pola prinsip hubungan-hubungan dari temuan penelitian dan tempatkan dalam perspektif yang tepat. Dan analisisnya, kemudian yang terakhir adalah akhiri dengan implikasinya. Conclusion atau kesimpulannya. Kesimpulan ini adalah merupakan bagian akhir dari artikel. Tentu kalau kita membicarakan tentang skripsi, kesimpulan itu adalah merupakan jawaban atas rumusan masalah. Ya, jawaban atas rumusan masalah. Nah, kalau di dalam artikel, kesimpulan itu ya menjawab dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam introduction tadi, dalam pendahuluan. Kesan terakhir yang akan diperoleh pembaca. Conclusion dapat berupa bagian tersendiri yang terpisah dari bagian lain atau berupa paragraf terakhir dari bagian discussion dalam suatu artikel. Tinggal
kita melihat template-nya ya. Tinggal kita melihat contoh yang ada di dalam jurnal tersebut. Apakah kesimpulan itu terletak pada subjudul tersendiri, ataukah kesimpulan itu terletak pada bagian discussion yang terakhir, di paragraf yang terakhir. Nah, kemudian substansi menulis conclusion, mengingatkan pembaca mengapa artikel itu ditulis. Dan biasanya pembaca itu lebih lebih mementingkan ya. Biasanya kalau orang ingin membaca secara cepat, kalau orang ingin mendapatkan hasil yang akurat tentang sebuah artikel, maka cukup membaca bagian kesimpulannya saja. Maka kesimpulan itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam sebuah artikel. Ya, kesimpulan itu harus mampu menjawab masalah-masalah yang diflorkan dalam bab pendahuluan tadi. Begitu pula yang ada di dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Menyebutkan argumen yang telah dibuat tanpa mengulanginya. Ya. Menyebutkan argumen yang telah dibuat tanpa mengulanginya. Berurusan dengan pertanyaan implikatif. So what? Terus bagaimana? Maksudnya seperti itu. Ya. Bagaimana? Memberitahu pembaca bagaimana dan mengapa penelitian itu penting. Ya. Penelitian itu penting. Menunjukkan bahwa penelitian telah memberikan kontribusi pada suatu bidang dari kondisi pengetahuan saat ini. Kemudian memberikan pembenaran ilmiah yang jelas, berlaku tidaknya suatu konsep atau model. Menunjukkan eksperimen yang sedang berlangsung dan menyarankan eksperimen di masa mendatang. Mengajukan kesimpulan global dan spesifik sesuai dengan tujuan dalam pendahuluan. Nah, ini pilihan frasenya, bisa ternyata, terus kemudian tulisan ini berargumen di awal, terus kemudian temuan yang disajikan menunjukkan bahwa ini penting untuk bla 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 karena bla bla bla. Sampai saat ini literatur atau pembuat kebijakan atau profesi memiliki bla bla bla. Tetapi penelitian ini menawarkan bla bla bla. Nah, itu. Ini share dari guru besar Prof. Irwan Abdullah UGM ya. Sebagai hasil dari penelitian, tulisan ini mengusulkan ada saran ya, akan bermanfaat untuk melanjutkan penelitian tentang bla 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 untuk dan selanjutnya. Itu adalah beberapa pilihan frasa yang ada di dalam kesimpulan. Membuat conclusion yang efektif. Ingatkan pembaca tentang topik dan masalah yang telah dibahas. Tegaskan bahwa hasil atau result yang berbeda dengan temuan sebelumnya. Ada rumusan tentang implikasi riset ya. Kemudian wacanakan hasil uji hipotesis atau argumentasinya seperti apa. Nah, ini biasanya terjadi di dalam penulisan artikel yang ada di jurnal-jurnal ya. Selalu mengulangi abstrak. Kemudian bisa jadi hasil ringkasan hasilnya itu dituliskan lagi. Ya, ringkasan hasilnya dituliskan lagi. Isi artikelnya di copy paste-kan di bagian kesimpulan. Memasukkan data baru. Ini sudah sangat jauh sekali ya dengan template ya, dengan contoh jurnal. Bisa jadi nanti ketika menuliskan bentuk kesimpulan yang seperti ini ya di-reject oleh jurnalnya, di-reject oleh editor in chief-nya, terlalu jauh dari tujuan semula. Pembicaraan tentang
tema yang ada di dalam artikel itu tentang tema A. Sedangkan di dalam konklusinya, di dalam kesimpulannya itu bahasanya tentang Z misalkan. Itu sudah sangat jauh sekali. Penutup. Kelemahan conclusion. Kesimpulan terlalu permukaan, tidak mendalam, tidak memiliki pengetahuan yang terakumulasi, tidak fokus, selalu melakukan yang baru, kurang mengetahui bangunan dan peta pengetahuan dalam topik yang dikaji. Nah, ini alur pikir menulis ya, dari awal hingga yang terakhir. Ada fenomena penting, apakah itu fenomenanya baru, ataukah bahaya, fungsinya, keberadaan tentang fungsinya seperti apa, kemudian diferensiasinya, distingsinya dengan studi sebelumnya itu apa, kemudian tujuan khusus yang membedakan dengan artikel yang ada itu apa, pesan tulisan apa yang ingin ditunjukkan dibuktikan melalui tulisan berupa hipotesis, metodenya melalui apa, kemudian jabarkan bukti-bukti untuk menguji kebenaran hipotesis, analisis, interpretasi logis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini alurnya: problem sosial keagamaan, respon literatur, kemudian argumentasi, data pembuktian, dan analisis. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Saya persilahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas materinya, dan itulah tadi beberapa materi yang sempat dipaparkan oleh pemateri. Mungkin langsung saja buka sesi tanya jawab ya Pak. Ya, silakan. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak ada yang ingin bertanya? Jadi, apakah ada yang ingin bertanya? Pak Ilham, ini tadi pola batang tubuh apa artikel jurnal yang dijelaskan tadi ini kayaknya imrat atau non imrat nih Pak? Ya, sama imratnya. Sama ya? Sama imratnya. Ya, tadi kan ada itu. Tadi apa segitiga terbalik ya? Segitiga terbalik itu Tadi ada satu slide itu segitiga terbalik itu. Kalau segitiga terbalik itu dia imrat atau non imrat? lihatkan dulu. Enggak di apa di shortcut sebelumnya kan ada Pak siapa tuh? Pak siapa yang dari saya lupa itu. Beliau kan menjelaskan bahwa ada dua mazhab utama yang dipakai dalam pola batang tubuh jurnal baik di Indonesia maupun di luar itu beliau bilang dua saja mazhabnya, mazhab imrat maupun non imrat. Kayak tadi saya lihat penjelasan Pak Ilham itu tadi ada segitiga terbalik kan, berarti kan itu kan dari umum khusus. Iya. Ya itu umum khusus. Apakah itu kayaknya itu kalau umum khusus kayaknya bukan imrat itu Pak? Ya, begini. Penjelasan saya ini tentang
eh, pembuatan karya tulis ilmiah sebenarnya itu sama dengan narasumber-narasumber yang lalu ya, bahwa penulisan karya tulis ilmiah itu adalah menggunakan metode IMRAT ya. Ada introduction, terus metode dan lain sebagainya itu. Nah, dalam slide saya ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam introduction, bagian-bagian yang ada di dalam metode, ya, bagian-bagian yang ada di dalam literatur review, dan itu saya buatkan seperti ini, segitiga terbalik. Nah, kalau di dalam literatur review atau bahkan metode yang digunakan atau bahkan yang ada di dalam result ya, sama segitiga terbaliknya, akan tetapi model penulisannya itu tetap mengacu kepada IMRAT itu, introduction, metode, result, and yang terakhir apa itu, discussion itu sama. Tapi slide saya yang segitiga terbalik itu adalah bagian-bagian yang ada di dalamnya lagi, seperti halnya literatur review maupun discussion maupun metode maupun yang lainnya. Nah, kalau berbicara mengenai literatur review, maka ini kata Prof. Irwan Abdullah, itu paragraf yang pertama masih membicarakan konsep yang bersifat global, artinya masih umum ya, sangat umum sekali. Baru di paragraf yang ketiga sampai yang keempat, penjabaran rinci satu persatu kecenderungan yang dipilih, terus kemudian disusun secara kronologis, disusun secara tematis. Baru kemudian 1-2 paragraf yang terakhir itu penegasan kekurangan literatur yang ada. Itu misalnya yang ada di dalam literatur review. Nah, kemudian misalnya lagi yang ada di dalam discussion ya, discussion. Ini bentuknya juga model penulisan yang diungkapkan oleh Prof. Irwan Abdullah itu menggunakan segitiga terbalik. Yang pertama adalah menghubungkan temuan dengan teori yang relevan. Terus kemudian menggunakan konsep sebagai alat bantu analisis. Nah, ini semakin ke bawah semakin mengerucut. Temukan pola, prinsip, hubungan-hubungan dari temuan penelitian dan tempatkan dalam perspektif yang tepat. Analisisnya, setiap temuan yang tidak terduga berbeda dengan yang ada, dan akhiri dengan implikasi. Ini kalau kita membicarakan tentang discussion ya, discussion. Jadi model penulisan karya tulis ilmiah khususnya artikel itu sampai sejauh mata saya memandang dalam proses publikasinya itu masih banyak yang menggunakan IMRAT tadi, introduction, terus kemudian metode dan lain sebagainya. Nah, itu masih banyak yang menggunakannya. Bahkan di perguruan tinggi kami, YIN Ponorogo, itu hampir semuanya itu menggunakan model IMRAT. Nah, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Nah, bayangan yang ini Pak, diskusi aja Pak. Ya, bayangan yang saya lihat tadi itu kalau pola yang Pak Ilham presentasikan tadi itu bagus. Ini kayaknya grade-nya tinggi begitu. Tinggi, tapi bayangan yang saya lihat itu dia kayaknya Pak. Dia kayaknya bujur sangkar itu kalau dikonstruksi menjadi tulisan artikel jurnal. Nah, jangan sampai saya salah Pak. Tadi saya melihat kalau pola yang tadi dipresentasi dan diduplikasi dengan utuh itu kesannya kayak bujur sangkar nih Pak. Bujur sangkar. Dia bujur sangkar, bukan piramida terbalik begitu. Apa saya yang salah simpulkan?
Iya, ya. Iya. Saya bukakan lagi ya, ya Pak ya. Untuk slide saya ini. Sebentar. Ya. Jadi sebentar. Nah, jadi menulis artikel ini sebenarnya yang saya apa namanya lakukan selama ini itu masih menggunakan model Imrat ya. Saya tidak tahu itu nanti model Imrat apakah dibentuk sebagai pola bujur sangkar ataupun yang lainnya. Akan tetapi model yang saya lakukan selama ini masih menggunakan proses yang namanya Imrat itu, gitu ya. Ada introduction-nya ini, terus kemudian ada metodenya, kan begitu Imrat. Terus kemudian ada result-nya, ada discussion-nya, dan yang terakhir adalah model konklusinya. Di mana setiap apa namanya ini, setiap sub judul introduction misalnya atau literatur review misalnya, itu tadi di slide saya contohkan seperti halnya segitiga yang terbalik. Jadi konsep yang umum akan mengerucut kepada satu masalah yang sangat detail sekali dalam literatur review itu, maupun metode, maupun result, maupun diskusi, maupun conclusion. Jadi saya kemarin juga apa namanya, kalau membahas tentang pola yang diterapkan oleh Prof. Irwan Abdullah ini sangat sangat detail sekali ya dalam penulisan apa namanya, penulisan artikel. Artinya setiap subjudul misalnya berbicara tentang pendahuluan itu harus mengonsep dari segitiga terbalik itu. Literatur review juga demikian, metode juga demikian. Semuanya itu berkonsep pada segitiga terbalik. Dan yang jelas penulisan artikel dalam jurnal sejauh mata saya memandang itu masih apa namanya mencerminkan dari proses Imrat itu, introduction, terus kemudian metode, terus kemudian result and discussion ya. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini Ya. Ini anu Pak, ini pola umum ke khusus atau khusus ke umum nih? Ini dari umum ke khusus. Umum Ya, ke khusus, oke, ya cakep ke ya. khusus. Ya, Umum ke khusus ya, bukan khusus ke umum Pak ya. ya betul. Terus begini Pak, saya membayangkan kan tidak yang Pak ini tampilkan kan, maksudnya kan tidak harus pas-pas banget begitu loh. Ketika kita mengikuti ini harus saklek kayak begini kan enggak juga Pak ya, maksudnya repot sekali Iya, harus iya pas-pas repot sekali nanti. 600 kata, 1400. Lebih dikit atau kurang dikit kan enggak apa-apa Pak ya, maksudnya kan ini kalau diikuti saklek kayak begini kan jadi tegang nulisnya. Enggak bercanda Pak. Iya, betul. Tapi gini Mas, Iya. apa namanya? Memang ya kita kalau melihat dalam proses pembuatan artikel itu sangat tadi saya sudah bahas di awal pertemuan tadi bahwa kalau kita melihat dalam konteks penulisan artikel itu bisa jadi akan lari terbirit-birit ya karena template-nya, contoh yang diadakan dalam jurnal tersebut itu harus berisi yang demikian. Tapi kalau kita sudah terbiasa itu nanti akan sangat menikmati sekali, bahkan kita menulis itu tidak terasa sudah sampai ribuan kata. Kita menulis sudah tidak terasa sampai apa namanya membahas kesimpulan dan seterusnya. Dan itu merupakan sebuah proses ya yang artinya harus kita hadapi, mau tidak mau kita harus apa namanya menyesuaikan dengan template yang ada di dalam jurnal itu. Dan apa namanya sebagai editor ketika saya membawahi
sebuah jurnal, apabila ada artikel yang tidak pas dengan template jurnal, itu akan saya reject. Nah, itu akan saya reject. Nah, misalkan tidak pasnya itu abstraknya lebih dari 200 kata. Ya, ya, Terus ya, ya. kemudian introduction-nya lebih dari 500 kata. Ya, ya, ya. Literatur review-nya 1000 kata. Nah, ini ya, kalau misalkan jurnal yang saya kelola itu sudah berpredikat atau sudah meraih Sinta 2 atau akreditasi B misalkan, kalau saya tidak tidak menyesuaikan dengan template jurnal yang selama ini saya kelola, maka Ya, ya otomatis nilai yang ya, ada ya. di Paham, dalam paham. jurnal itu juga akan turun, kan Ya, begitu. ya, ya. Ya, ya. Jadi setiap penulis itu tetap harus memperhatikan dari template yang ada di dalam Ya. jurnal itu. Ya, gitu. Kembali ke jam terbang, Pak ya. Jam Iya, terbangnya. Oke, oke. betul, 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 betul. Iya, makasih Pak. Lanjut Pak. Mantap, mantap. Sama-sama. Ya, lanjut. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Oh ya. Pertanyaan dari Kak Intan. Itu template-nya jumlah word-nya minimal atau maksimal, Pak? Ya, untuk template-nya itu kalau rata-rata di jurnal yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo itu berkisar antara 150 sampai 200 kata. Berkisar antara 150 sampai 200 kata. Jadi minimal itu 150, kalau maksimal 200 kata. Dan saya kira untuk 200 kata ini menjadi hal yang lumrah ya, dipakai oleh seluruh jurnal yang ada di Indonesia, di UIN Alauddin Makassar, terus kemudian di semua tempat, khususnya di perguruan tinggi. Saya kira itu sudah diaplikasikan. Di YIN Ponorogo juga demikian, maksimal sampai 200 kata. Ya, seperti itu, Mbak. Suaranya di unmute, Mbak Isma. Oh ya, Pak. Oh, mungkin masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada pertanyaan ini. Iya. Dan sudah jam 5. Ya. Oh, kalau waktu Indonesia Barat ini jam 5 sekarang. Kalau Wita mungkin hampir jam 6, Mbak ya, Mbak Isma ya. Iya, 10 menit lagi jam 6, Pak. Oh iya. Iya, kalau tidak ada mungkin ditutup nih, Pak. Ya. Kata penutup dari saya, tetap semangat untuk menulis ya. Tetap semangat untuk menulis, dan saya kira pembelajaran yang ada di dalam Shortcourse Himpunan Mahasiswa Islam ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti ya bagi kita semuanya untuk mengembangkan dari kapasitas keilmuan kita gitu. Kalau kita nanti akan dihadapi oleh skripsi, kalau kita nanti akan dihadapi oleh tesis maupun disertasi, paling tidak kita sudah paham proses-proses apa yang akan ditempuh ketika kita akan melakukan perjalanan tersebut. Dan nantinya proses pembuatan artikel yang kita bahas pada hari ini itu bermanfaat bagi
kita semuanya. Saya kira itu saja closing statement dari saya, dan sekali lagi tetap semangat. Iya, Pak. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan dan beberapa ilmu yang diberikan kepada Bapak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Dan teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.